Shalom. 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 Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati kita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada hari ini Bapa. Untuk kebaikan, kemurahan-Mu, kebenaran-Mu serta perlindungan-Mu Tuhan sepanjang bumi ini Bapa. Hingga pagi ini Tuhan kami boleh di tempat ini memberikan kesempatan Tuhan Yesus kami boleh Tuhan beribadah kepadamu, berbakti kepadamu Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kita kalian boleh persembahkan hanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Pujilah Tuhan Yesus, ambil alih seluruh hidup kami pagi hari ini Bapa, ambil alih ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus, sehingga Bapa ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, menjadi duka yang harum di hadapan Bapa untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami Bapa, urapi umat-umat-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini Bapa, dan berhenti tiba di tempat Tuhan, Kau urapi mereka, Kau besertai mereka, agar mereka Tuhan bertiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami, buat pengorbanan-Mu yang besar bagi kami Bapa. Kau bangkit bagi kami Tuhan, oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan kami boleh bangkit pada hari ini Tuhan Yesus. Kami beribadah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang bertahta di atas pujian penyembahan kami pada hidup kami pagi hari ini Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, berkami bersuka cita bergembira bagi-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan ada di dalam setiap hidup kami Bapa. Terpujilah Tuhan bagi yang siap berbakti kepada Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya-Mu yang besar bagi hidup kami Bapa. Kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami. Haleluya. Pengorbanan-Mu yang sangat hormat, memulihkan setiap hidup kami Bapa. Karya-Mu yang besar Tuhan mengangkat hidup kami, membangkitkan kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
firman-Mu yang menguatkan hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Dan yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Engkaulah harta kami Tuhan. Engkaulah sesuatu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima janji-Mu pagi hari ini. Itu firman-Mu Tuhan pasti Kau benar dalam kehidupan kami. Pujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya untuk kami berdiri dan terima firman Tuhan bagi hari itu janji Tuhan, yaitu kemenangan, duduk kemenangan yang daripada Tuhan kita. Haleluya. Janji Allah bagi kaum Yehuda, Tuhan yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, Tuhan Allah bagi genapi. Melihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Sepertiku kegirangan dan sukacita berlimpah, biaya baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, kita bersuara Tuhan, haleluya. Bagi kaum Yehuda, Tuhan yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah bagi genapi. Melihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Sepertiku kegirangan dan sukacita berlimpah, biaya baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sepertiku kegirangan dan sukacita berlimpah, biaya baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sepertiku kegirangan dan sukacita berlimpah, biaya baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Masih berdiri Bapak Ibu Saudara? Masih kuat berdiri? Amin. Haleluya. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.
dalam setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan melihat hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, mendapati aku tetap setia. Tak kulihat yang tak pernah hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku. Sekali lagi haleluya. Tak kulihat kebaikan, amin, haleluya, yang tak pernah habis. Amin, terima kasih Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Amin. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Mari kita berdoa supaya kita menjadi orang yang setia sampai akhir hidup kita, agar Tuhan menemukan kita sebagai orang-orang yang setia. Haleluya, haleluya. Agar Allah mengenal kita sebagai orang yang setia, yang bertahan dalam segala musim-musim kehidupannya, yang tetap berada di hadirat Tuhan sampai akhir hidupnya. Haleluya, haleluya. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, agar kami tetap berada di dalam genggaman-Mu, di dalam pimpinan-Mu Tuhan sampai akhir hidup ini. Walau banyak cobaan, walau banyak godaan Tuhan yang menyeret kami, Yesus Kristus Tuhan Anak Domba Allah. Ya Allah, kuatkan teguhkan hati kami, menjadi orang-orang yang setia, yang bertahan di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah damai sejahtera Tuhan, hikmat, kewahiban dan pengertian dari Roh Kudus yang memberkati dan mengurapi kami, yang mengisi hati kami dan jiwa kami. Tuhan Yesus, Engkau roti hidup, datanglah kerajaan-Mu, berikan kami roh pengenalan akan Tuhan, berikan kami hati yang taat, buanglah hati yang keras, berikanlah kami hati yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang bangkit dari antara orang mati, kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, apakah semua sudah menyiapkan tempat bagi firman Tuhan pada hari ini? Saudara, karena setiap firman Allah adalah satu kesempatan yang berharga bagi kita, ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
kalau kita menerima makanan atau makanan, kita menyediakan tempat, ya. Untuk firman Allah ini, saudara, kalau sudah sediakan tempat, maka saudara akan melihat perkara-perkara besar. Dari Tuhan hari ini, saya akan menyampaikan firman Allah tentang merendahkan diri. Kita buka dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Kita akan baca firman Allah ini bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8. Oh maaf, yang bukan Matius ya, Lukas pasal, saya salah, Lukas ini kalau yang kemarin, Lukas pasal 14, maaf, ayat 11. Iya. Lukas pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh. 1, 2, iya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya. Tuhan selalu punya cara untuk mengangkat kita. Dan semua orang pasti tidak mau, pasti punya harapan untuk tahun depan lebih baik, tahun depan lebih meningkat. Pasti itu harapan semua orang. Ya, orang tidak mau seperti yang dikatakan pepatah dunia, berada di bawah, yaitu roda pedati. Kita ingin selalu berada di atas. Kalau saudara memilih, kalau saudara berdoa, kalau saudara hari ini berharap bahwa Tuhan akan membawa kita, akan mengangkat kehidupan kita dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, studi, rumah tangga, kita mengalami peningkatan, kita mulai mengalami lonjakan-lonjakan, saudara, itu sebenarnya sudah pilihan yang sangat tepat. Itu harapan yang alkitabiah, tidak salah. Saudara ingin rezekinya ditambahkan, saudara ingin pekerjaannya semakin berhasil, tidak salah. Saudara, tidak salah. Itu sudah pilihan, harapan yang tepat. Dan kalau saudara berharap Tuhan yang mengangkat saudara, kalau saudara berharap dalam doa saudara bahwa saudara percaya Tuhanlah yang akan meninggikan saudara, nah disitulah saudara harus merendahkan diri. Ya, disitulah kita harus merendahkan diri. Adalah satu sikap. Ada seorang pemungut cukai, ada seorang ahli Farisi, ada 2 orang datang ke rumah ibadah. Si ahli Taurat, si ahli Farisi, seorang Farisi ini berdoa begini, Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah mengerti banyak firman Tuhan, aku sudah memberikan 1/10, aku sudah memberikan ini. Yang dia katakan semua yang sudah dia perbuat di hadapan Tuhan. Tapi ada satu orang yang datang ke bait suci. Dia adalah seorang berdosa, seorang pemungut cukai. Dia tidak berani melangkah masuk ke dalam bait suci. Dia hanya berdiri di pintu belakang. Dan di situ dia tersungkur dan dia berkata, Tuhan, ampunilah aku, orang yang berdosa ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bagaimana sikap kita ketika kita
bertemu dengan Tuhan. Ya, ada satu sikap yang hilang dari hidup kita, di mana kita tidak akan bisa merendahkan diri kalau Tuhan tidak menjadi Allah yang besar dalam hidup kita. Ya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang mau saya koreksi sedikit. Benarkah kita adalah orang-orang yang merendahkan diri kita, atau orang yang merendahkan hati kita? Nah, saudara, ya, ketika kita berada di hadapan Tuhan, sehingga berkata-kata, sehingga yang kita tahu hanya tersungkur, terjatuh di kaki Tuhan. Nah, pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, karena ini sebuah proses. Apakah kita orang yang merendahkan diri, orang yang merendahkan diri, atau orang yang merendahkan hati? Nah, bisa saudara jawab pertanyaan saya? Apakah dalam kehidupan kita, keseharian kita bisa mengasihi orang yang jelek? Misalnya ada orang yang jelek, langsung kita kurang senang, ya, apalagi kalau dia naksir, apalagi kalau dia suka, ya. Nah, saudara, langsung ada penolakan itu dalam batin kita. Ada, ya, apakah kita mengasihi atau baik kepada orang kaya, kepada orang miskin? Kurang baik. Kalau ke orang kaya datang ke rumah kita, waduh, ramahnya, dikasih duduk. Kalau orang miskin yang datang, ngetok-ngetok pintu sampai 20 kali belum dibuka. Begitu dibuka, enggak sedikit, ada apa? Keluar kepalanya kayak labi-labi itu. Ada apa? Saudara, nah di situ kita melihat apakah kita orang yang rendah hati. Apakah kita hanya mau menerima, berteman dengan orang yang kaya, dengan orang yang hina? Enggak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita hanya mau dengan orang yang sehat-sehat walafiat? Ketika ada berita, dia sakit loh, dia sekarang di rumah sakit, dia sekarang terbaring, nah, kita tidak sempat melihatnya sampai dia mati mungkin. Nah, itu proses, saudara. Apakah engkau mengasihi atau baik kepada orang yang jelek, yang miskin? Kalau orang kaya bicara didengar, kalau orang miskin bicara tidak ada yang dengar. Nah, bagi saudara yang mau mendengar bicara atau suara hati orang miskin, situlah engkau tahu engkau adalah orang yang rendah hati. Nah, saudara, ya, karena ini sebenarnya sebuah proses kehidupan. Karena di saat-saat itulah Tuhan melihat. Kalau yang tinggi-tinggi itu digini-ginikan Tuhan itu. Ya. Yang kedua, saudara, apakah engkau orang yang rendah hati? Ya, kita dilahirkan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, jadi orang tua. Saudara ingat ketika murid-murid Yesus melarang anak-anak kecil datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Jangan kamu halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku, karena anak-anak yang seperti inilah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Kembali lagi kepada anak-anak. Lantas Yesus mendirikan anak-anak itu di tengah-tengah dan berkata, barang siapa masuk kerajaan surga, hendaklah dia kembali seperti anak kecil ini. Kembali sikapnya, hatinya seperti anak kecil.
Jadi itu apa? Saudara, kalau anak kecil yang ngomong kita kan enggak terima. Kau masih anak-anak. Ya, saudara, itu makanya sama guru-guru sekolah minggu selalu saya katakan, walaupun kita melayani anak-anak, dia nggak tahu gurunya salah. Kita yang tahu kita salah ngomong, salah, banyak salahnya. Kalau di hadapan orang dewasa kan, ketika salah nyanyi atau salah ngomong, kan kita malu karena orang ngerti. Tapi kalau di depan anak-anak, lantah aja lah. Salah pun dia nggak tahu. Salah khotbah juga nggak tahu. Salah ngasih firman juga dia nggak tahu. Ya kan? Kalau di depan anak-anak, ya, nggak perlu pakai sepatu, pakai kaki ayam aja pun nggak akan protes sama anak. Nah, ini harus sikap-sikap yang harus kita perbaiki di hadapan anak-anak itu. Nah, makanya Yesus tinggikan dia. Ya, engkau anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, oh besar, pintar, punya gelar, punya pangkat. Tapi Yesus bilang, kalau kau masuk kerajaan sorga, kau harus kembali lagi seperti anak-anak. Itu rendah hati. Amin. Itu rendah hati. Tuhan kembalikan lagi ke asalnya. Tuhan kembalikan lagi ke semula. Jadi apa yang harus kita jaga? Walaupun kita kaya, walaupun kita berpangkat, walaupun kita bertambah pintar, kemurnian hati. Karena kata Tuhan adalah engkau murni seperti anak kecil, ya, punya kepolosan hati, kesucian hati, kemurnian hati. Anak-anak diabaikan juga nggak bisa protes. Anak-anak juga ditinggalkan juga nggak bisa protes. Karena banyak hak-hak anak-anak ini terampas, ya. Anak-anak juga menjadi objek kebohongan orang tuanya. Orang tuanya ngomong sama anak-anak nggak pernah ditepatinya. Tapi kalau orang tua nyuruh anak harus bisa ditepati. Ini sikap. Nah, untuk kita mau ngoreksi, apakah kita orang yang rendah hati atau orang yang merendahkan diri kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, apakah itu rendah hati? Saudara, rendah hati itu sekarang banyak settingannya. Ya, ramah seperti saudara masuk ke pintu pesawat, sudah disambut oleh pramugari dengan begitu ramah, senyum, sapaan ramah sampai diantar, tasnya dimasukin ke bagasi, segala pertanyaan kita dijawab dengan ramah, bahkan segala omelan kita jawab dengan ramah. Ketika sudah masuk ke pintu pesawat, pertanyaannya apakah si pramugari itu rendah hati? Ketika sudah lagi duduk-duduk di ruang check-in atau di ruang tunggu, pramugari tadi lewat, ditegurnya nggak? Mana dia? Tapi coba nanti sampai di pintu pesawat, ini dia kan selamat datang, selamat masuk ke dalam penerbangan kita. Bapak, tiketnya berapa? Kursinya berapa? Oh, di sana. Tolong angkatkan tas saya, angkatnya itu. Coba ketemu di parkiran bandara sama pramugari baru turun dari mobil. Pramugari tolong bawa tas untuk diangkatnya enggak? Dibuangnya. Nah, iya, sudah berani tegur. Tapi kalau sampai waktu dia bertugas, nah ini rendah hati, ini model, ya. Saudara masuk ke bank, ketemu satpam, bukakan pintu. Selamat pagi Pak, apa keperluannya? Bisa saya bantu? Kan gitu sama satpam. Oh ya Pak, saya mau ke CS. Oh, diambilkannya nomor antrian. Dia kan? Nanti coba saudara ketemu sama dia di warung depan BRI. Bapak mau minum apa? Saya ambilkan, gitu kata satpamnya. Enggak, nggak kenal lagi. Lupa. Nah, ini gak rendah hati. Ini model. Nah, banyak orang hanya jadi model.
Rendah hatinya itu hanya jadi model saja, settingannya saja, tidak lahir dari hidup. Nah, ini yang terjadi saudara sekarang, ya. Yang keempat saudara, nah ini ketika kita, apakah saya rendah hati? Apakah ulun rendah hati atau tidak? Ketika saya berkhotbah, atau ketika Ibu Slitonga WL, atau ketika Yohanes main musik, apakah engkau menyediakan satu ruangan kosong, blind spot dalam hidupmu, tempat untuk dikoreksi? Bu Slitonga, tadi kurang gini-gini. Kau aja gak bisa. Kau pikir gampang untuk puji-pujian itu, paling ngoreksi aja. Kalau kita sedang melakukan satu apapun, berikan satu ruangan di hati kita untuk tempat bagi orang mau koreksi, mau protes. Amin. Ya. Begitu juga ibu-ibu kalau masak atau bikin kue atau masak di rumah. Wah, udah enak lah, nanti ini suamiku pulang lagi santapnya habis. Dia lupa siapkan satu ruangan. Kalau nanti suamimu pulang, dia bilang kurang enak. Nah, ini yang kita lupa gitu. Jadi ketika kita lupa memberikan satu ruangan, nah itu orang yang rendah hati itu begitu. Jangan kepedean, nanti dibilang suami ama kurang enak ya, kurang rasa. Itulah makan aja lah aku di rumah makan Padang sekali. Udah capek-capek awak ke pasar, udah kotor-kotor kaki mau masaknya, dibilang lagi enggak enak. Ya udah dosa makan. Kita lupa memberikan satu tempat dalam hati kita untuk dikoreksi, ditegur. Amin. Ya. Sama dengan Anis udah latihan mungkin main gitar, wah udah gak tidur tiba-tiba. Gak bagus dia gitar, agak kasar mainnya. Nah, itu apa yang main kopi itu gampang. Wah, saudara, itu gak rendah hati. Lo rendah hati, sediakan ruang kosong untuk selalu ingat itu, sadar dia. Ingat dia, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, ingat, sediakan ruang kosong, tempat untuk dikoreksi. Amin. Nah, saudara, karena rendah hati itu yang apa? Yang dicari Tuhan itu posisinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau hari ini saudara berharap tahun depan lebih baik lagi, tahun depan lebih meningkat lagi, oh saudara, ingat, itu adalah pilihan yang sudah baik. Cuma kadang-kadang apakah harapan kita itu terkabul? Saya jawab, Tuhan pasti mengabulkan. Tapi kita yang tidak tahu caranya Tuhan mengabulkan itu lewat apa? Ketika kita dihadapkan Tuhan untuk merendahkan. Contoh, engkau minta jadi bos, Tuhan bilang kau jadi pelayan dulu. Loh, Tuhan aku minta jadi bos, aku udah mau jadi bos. Nah, ketika Tuhan mau mengabulkan doa saudara, ya, saya siap mengangkat engkau jadi bos. Tapi dengan cara bagaimana? Hendaklah kalau mau jadi tuan, engkau jadi pelayan. Nah, ketika engkau jadi pelayan, kan engkau sudah dijawab Tuhan. Tinggal satu persatu naik. Amin. Saya mau kesaksian dari layar saya si Dedi. Karena selalu ingat, begitu masuk RPP itu dikasih pekerjaan yang orang tidak mau. Tapi karena butuh kerjaan, karena dia baru keluar dari daki atau itu,
Saudara, diterima dikasih pekerjaan, mau ditolak nanti anak istri makan apa? Diterima, ini pekerjaan-pekerjaan yang berat, masalahnya banyak. Saya 2 kali saya ke tempatnya itu waktu pertama kali lihat. Akhirnya diterima saudara. Ya, 2 tahun beres masalah di satu estate itu. Dipindahkan lagi ke tempat yang lebih parah lagi. Dia juga saya waktu itu bisa mancing. Disitulah saya mancing, 1 jam saya dapat 14 ekor ikan bau. Selama hidup saya sekali itu saya baru paling suka memancing. 1 jam dapat 14 ekor ikan bau semua. Ya, nanti Rio kok jangan tanya di mana itu. Saya lupa tempatnya. Ya, itu nggak pakai pancing yang mahal itu, cuma pakai joran biasa aja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan mau mengangkat kita, itu sudah betul doa kita, Tuhan angkat aku, Tuhan naikkan aku, tambah rezekiku, tambah penghasilanku. Itu doa tidak pernah salah, benar. Tapi ketika Tuhan membawa kita ke tempat yang paling rendah, karena ketika kita sudah sampai di tempat yang paling rendah, itulah Tuhan baru bisa tinggikan kita. Amin. Karena itu hukum, saudara. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan itu hukum. Dan Allah tidak pernah membantah firman ini. Cuma ketika Allah ingin menaikkan kita, Dia tidak pernah menemukan kita di tempat yang rendah. Kita kan manusia yang paling sakit hati kalau direndahkan. Kita kan manusia yang paling benci kalau nggak dianggap. Kita kan manusia yang paling marah kalau nggak dihargai. Kan itu. Jadi bagaimana Tuhan mau mengangkat kita? Karena Tuhan akan membuka pintunya dan mencari di tempat yang rendah hati itu mana orangnya? Nggak ada. Jadi siapa yang mau diangkat Tuhan? Ya, kalau kita punya bos marah-marah terus, bikin ini salah, kerjakan ini salah, udahlah berhenti aja. Saudara, itulah cara Tuhan untuk merendahkan kita, supaya kita bisa ditinggikannya. Saudara, mungkin seperti Yusuf, saudaranya sendiri satu ayah, saudara dan sedaging dengan dia, yang justru menjatuhkan hidupnya, yang justru memasukkannya ke sumur, menjualnya jadi budak, membuangnya. Sakit loh saudara. Tapi ketika dia jadi budak di rumah Potifar, apakah itu sudah tempat yang rendah bagi Yusuf? Halo? Sudah jadi budak, disuruh kerja, kehilangan hak, tidak bisa menyenangkan diri. Yusuf jadi budak di rumah Potifar. Itu ternyata di mata Tuhan belum tempat yang rendah. Tuhan belum mengangkat Yusuf jadi Perdana Menteri ketika dia jadi budak. Betul? Iya kan? Karena masih ada tempat yang lebih rendah status hidupnya, status sosialnya daripada budak. Apa itu? Jadi narapidana. Difitnahlah dia, dituduhlah dia melakukan bahasa keren sekarang, pelecehan seksual, ruda paksa. Sekalipun dia tidak melakukannya, tapi untung dia tidak ditembak dengan HS atau ya. Saudara, Yusuf belum diangkat Tuhan. Jadi kalau Tuhan, kenapa belum kau angkat aku Tuhan? Naikkanlah sedikit derajatnya, naikkanlah sedikit pangkat, naikkanlah sedikit ekonomi kami Tuhan. Udah capek aku hidup ini. Tuhan bilang masih ada tempat yang rendah yang belum kau sentuh. Mari kita buka hati kita. Amin. Ya, jangan langsung nggak kecewa. Begini terus, ini terus sudah bosan. Belum lagi
Kalau semuanya hanya sampai di bakal calon aja, ya, hanya pion-pion aja ya kau terus, saudara, iya Pak. Nah, saudara, cari tempat yang lebih rendah lagi. Nah, ketika Yusuf jadi budak di rumah Potifar, Tuhan belum mengangkat dia, masih status budak, bahkan difitnah, masuk penjara. Nah, di penjara itulah tempatnya, udah mentok itu. Tidak mungkin lagi ada tempat yang paling hina, yang paling rendah derajatnya daripada penjara. Tapi bukan mesti suruh masuk penjara ya. Jangan habis ini jadi kurir laku. Ada nggak narkoba yang mau batal? Pak pendeta dari penjara kita diangkat. Jangan, nanti saya nanti dia suruh di penjara. Ya, pulang dari gereja main judi lah dulu, biar ditangkap Pak Oksel, dimasukkan ke penjara, masukkan. Ya. Yusuf masuk penjara karena kena fitnah ya saudara. Ya. Nah, setelah dia ada berapa lama Yusuf di dalam penjara? Ada yang tahu? 12 tahun. 12 tahun. Umur 30 tahun Yusuf diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri dengan cara mengartikan mimpi Firaun. Terlambat nggak? Terlambat nggak? 12 tahun jadi narapidana terlalu lama nggak? Kita gara-gara kurang sabar. Tuhan punya waktu. Yusuf dijual sama saudara-saudaranya umur 17 tahun. Terpisahlah, terbuanglah Yusuf dari keluarganya. Umur 30 tahun Yusuf diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri. 13 tahun jadi Perdana Menteri. Jangan-jangan soal 13 tahun kuliah juga belum kelar. Masih muter-muter di situ saja. Lama tak 13 tahun untuk jenjang karir jadi 3 Perdana Menteri? Lama gak? Lama atau cepat? Ya Allah saudara, cepat. Cepat kan? Itu yang terlambat. Gak ada Tuhan terlambat. Yang terlambat itu kita. Gak suka lah, protes sama Tuhan. Gini-gini terusnya Tuhan. Kita merasa Tuhan bilang, enggak, masih ada tempat yang lebih rendah lagi. Buktinya waktu jadi budak setahunnya Yusuf di situ. Di rumah Potifar. Masuk ke penjara 12 tahun, ditaruh lagi di penjara yang ada tutupnya. Berarti kayak panci lah dia. Tempat yang paling gak enak di penjara Bangkinang ini ya Strapsel. Ya, itulah penjara yang udah ada yang pernah di situ? Belum ya? Ya jangan sampai di situ ya. Namanya Strapsel. Ya, berdiri tidur separuh lah katanya. Nggak tahu yang separuh ini apa, yang separuh tidur, yang separuh nggak tidur mungkin. Ya, nggak ada cara Tuhan. Jadi ketika kita ikut Tuhan, ya hati ingin naik, doa ingin naik, hidup ingin naik, Tuhan bawa kita. Sebagaimana Tuhan membawa kita cepat ke tempat yang rendah tadi, di posisi itulah baru Tuhan mengangkat Yusuf. Mengangkatnya pun langsung ketemu dengan Firaun. Langsung dia presentasi. Ini arti mimpimu dan ini yang harus dilakukan. Wow, hebat. 30 tahun belum ada Indonesia punya presiden umur 30 tahun. Dan belum ada juga Malaysia punya Perdana Menteri umur 30 tahun. Dan belum juga ada Perdana Menteri Inggris umur 30 tahun. Jadi adik-adik, sekarang anak-anak mahasiswa kalian punya harapan. Baik, belajar baik, bekerja baik, tapi ingat, rendah hati. Engkau ingin cepat, proses hidupmu diangkat Tuhan, tergantung apakah engkau mau merendahkan. Salah satu cara Tuhan merendahkan hati kita adalah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan ini adalah proses kita merendahkan diri,
Sudah tahu, menyembah yang baik itu lepaskan semua hak kita. Ketika kita menyembah Tuhan, ya hanya menyembah Tuhan. Ketika kita meninggikan Tuhan, ya hanya meninggikan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada embel-embel yang lain. Tidak ada motivasi yang lain. Saudara, tidak ada. Makanya ketika kita berada ini menyembah, ya, jangan saudara samakan dengan berdoa, minta-minta sama Tuhan. Jadi kalau memang hari ini kita betul-betul menyembah Tuhan, kita lupa segala keinginan, kita lupa segala kemauan, kita lupa segala yang kita tahu hanya meninggikan. Karena apa? Kita berada tempat yang rendah. Saya masih selalu ingat itu kesaksian almarhum pendeta Yakob Nahumai yang sudah meninggal, yang punya gereja cukup besar di Jakarta. Saya dulu ingat khotbah waktu bapak saya putar-putar khotbah, sempat saya kuping-kuping gitu, kuping tertancap rupanya di hati saya. Ya, sekitar tahun 75 hamba Tuhan ini menikah. Waktu dia menikah, dia punya istri Chinese, anak orang kaya. Dan hamba Tuhan ini menikah dengan istrinya, tinggal di rumah mertua, bayangkan saudara. Karena belum mampu. Sampai mertuanya bilang begini sama menantu laki-lakinya, Yakob, miskinmu itu udah mentok. Bayangkan saudara, kalau mertua ngomong sama menantu laki-lakinya, ya kayak mertua saya lah, ngomong sama dia, ulon, kau nikahi anakku, miskinmu udah mentok. Ya, ada mertua yang ngomong gitu nggak? Belum ada Pak. Belum rendah, masih ada tempat yang rendah. Oh, mertuaku udah meninggal, alhamdulillah, bebas dari tuduhan. Jadi kalau seandainya ada mertua yang ngomong gitu sama menantu laki-lakinya, itulah tempat yang rendah dalam rumah tangga, ya kan? Terus ya, jadi sampai makan pun tidak berani dia satu meja makan dengan mertuanya. Nah, kalau mau makan dia di bawah. Kalau sampai pernah dia cerita dalam kesaksian khotbahnya itu, sampai dia berdoa habis makan, dia berdoa di bawah meja makan itu. Dia mau, Tuhan, Engkau angkatlah hidupku Tuhan. Mertuaku sudah bilang, miskin ini sudah mentok. Kalau sudah mentok Tuhan, dia bilang tinggal naiknya saja. Jadi Tuhan akan membawa kita ke tempat yang rendah, sekalipun dengan cara yang gak enak bagi daging kita. Amin. Tapi begitulah hamba Tuhan ini terima direndahkan. Mungkin masih ada lagi kata-kata yang lebih merendahkan kita, terima. Amin. Minta pertolongan Roh Kudus. Wah, enggak, ingin berontak, ingin menjawab, ingin makanya saudara, ini khotbah. Semalam saya kasih tema ini sama pendeta. Udah kau khotbah, Pak Pastor Ibu kasih tema ini. Temanya gampang kok, temanya mudah. Ini kalau dibacakan mudah. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Yang susah apa? Ketika merendahkan diri, itu yang susah. Ini kalau didoktrin sangat mudah. Tapi bagaimana ketika kita menerima kata-kata, kita direndahkan? Ya berarti kita belum ada di tempat yang rendah. Jadi kalau kita menerima, kurang pintarnya kau, bodohnya kau, misalnya dikatakan gitu. Nah kita terima dengan kerendahan hati, kita berada di tempat yang rendah. Makanya Tuhan bilang, aku akan memilih orang-orang yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Amin. Aku akan memilih orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia, akan kupakai untuk mempermalukan orang-orang yang berpengaruh. Dari mana Tuhan mengambil orang bodoh ini? Dari mana Tuhan mengambil orang yang tidak dianggap ini?
Bagaimana orang yang diambil Tuhan yang tidak kaya ini? Ya di tempat-tempat gudangnya itu, di tempat-tempat yang rendah. Di situ dipilih Tuhan. Banyak stok Tuhan. Kalau kita mau. Enggak juga Tuhan. Kalau saudara protes, Tuhan kenapa Tuhan jawab doaku? Habis. Engkau enggak berada di tempat yang sudah kutaruh. Di mana Tuhan? Di tempat yang rendah. Saudara, waktu Daud menjadi raja, dia dibuang sama keluarganya. Waktu Samuel memberitahukan kepada Isai, aku akan ke rumahmu, aku akan memilih anak-anakmu untuk menjadi raja, karena begitulah firman Tuhan. Isai tahu bahwa anak-anaknya akan dipilih menjadi raja. Tapi ketika Isai mengumpulkan semua anak-anaknya, satu yang tidak diikutkannya, siapa? Daud, si bontot, si bungsu siap kuda. Tidak dibawa dia, tidak diberitahukan kesempatan itu, tidak diberitahukan. Yang 7 ini aja udah hebat-hebat ini pikirnya. Datanglah Samuel, dia memulai menyeleksi. Tidak satu pun dari ke-7 orang ini dipilih, kata Samuel. Isai, inikah semuanya anakmu? Oh tidak, aku banyak anak, banyak rezeki. Masih ada satu lagi. Syukurlah, kusangka cuma ini anak. Cuma jangan gara-gara ini banyak anakmu lagi, kan? Ya. Mana dia? Itu lagi di padang, lagi di ladang, lagi menggembalakan di padang rumput sana. Panggil dia. Kalau kita tidak akan mulai acara ini kalau anakmu itu nggak datang. Oh, Daud dipanggil. Nggak ditelepon, saudara. Nggak ada jaringan di situ. Daud datang. Begitu Daud datang, Samuel dan saudara, wah, ini orang. Dari mana dia dipanggil? Itu dari tombak-tombak sana. Mandanya dia, lagi terasing dia. Tapi karena itu tempat yang direndahkan buat dia, di situ Tuhan memilihnya. Amin. Amin. Mungkin di pekerjaan ada orang yang menjelekkan kita, kerjanya tidak bagus banget. Jangan marah, saudara. Berarti saudara sedang direndahkan, dan di tempat yang rendah itulah Tuhan memilih saudara. Amin. Jangan marah. Memang tubuh kita ini, saudara, akan berontak. Harga diri kita ini tidak akan mau. Cuma kalau kita adalah orang-orang yang tahu arti menyembah Tuhan, disitulah kita belajar adalah menjadi orang-orang yang direndahkan. Jadi kalau kita datang sama Tuhan ini, kita orang-orang yang merendahkan diri. Amin. Disinilah exercise. Disinilah kita latih, saudara. Supaya di pekerjaan nanti direndahkan. Karena memang Tuhan sendiri aja merendahkan supaya bisa ditinggikan. Kalau engkau mau meninggikan juga supaya direndahkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan pujian. Ku tak membawa apapun juga. Dipuji di ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, sampai ku kembali ke surga. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga
saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku lama, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, amin. Dengan sungguh-sungguh mari kita rendahkan hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita terlahir sebagai anak-anak. Ingat, ketika kita masuk surga, Tuhan juga bilang, hendaklah kita seperti anak-anak. Kita akan kembali lagi seperti anak-anak ini. Rendahkanlah hati kita. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana hati yang menyembahmu Tuhan, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, bagaimana ku membalas kasih. Semua yang ku punya ini milik-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, mari kita tutup mata kita, mari kita bawa hati kita untuk mau direndahkan, saudara. Haleluya. Apapun harapanmu, apapun cita-cita, keinginan, doa kita untuk semakin bertambah, semakin meningkat, semakin luar biasa, itu semuanya adalah berkat Tuhan. Tapi apakah engkau berada di tempat yang rendah ketika tangan Tuhan akan meninggikan? Disitulah kita perlu lihat hati kita. Apakah aku orang yang rendah hati? Apakah aku orang yang mau direndahkan oleh tangan Tuhan? Lewat perkataan orang, lewat fitnahan orang, lewat sikap orang meremehkan kita. Itu cara Tuhan sedang memproses kita untuk rendah hati. Itu jauh lebih berkuasa daripada doa-doa kita, saudara. Mari kita kembali ke dalam hati kita masing-masing. Siapakah aku, Tuhan? Aku datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Aku juga akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa. Harga diri kita pun tidak kita bawa, saudara. Kita tidak datang ke dunia ini bukan dengan harga diri yang tinggi. Kita hanya disuruh Tuhan menyembah Dia. Itu artinya apa?
kita disuruh hanya untuk merendahkan diri selama ada di dunia ini. Itulah penyembahan yang sejati. Ketika engkau berada tetap rendah hati, ketika engkau merendahkan dirimu, itulah penyembahan sejati. Selama ada di dunia ini, biarlah tangan Tuhan yang mengangkat saudara. Haleluya. Datanglah Roh Kudus mengurapi kita. Mari kita semuanya berdoa saudara. Hanya saudara yang tahu hatimu. Apapun yang saudara harapkan, pemulihan, pembaharuan, peningkatan terjadi di tahun depan, tidak ada yang salah dengan doa ini. Dan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menepati doa saudara. Tapi ketika Tuhan ingin mengangkat saudara, sayang saudara tidak berada di tempat yang direndahkan. Mari kita berdoa saudara. Jangan jadi orang rendah hati karena model, karena basa-basi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Umur 30 tahun Tuhan, Engkau sudah mengangkat Yusuf jadi Perdana Menteri, memiliki jabatan yang tertinggi, yang terbaik, yang semua orang menginginkan. Tapi hanya satu yang dipilih Tuhan, orang yang rendah. Tidak susah proses hidup ini Tuhan. Tidak pernah Tuhan mempersulit hidup ini. Kami sendirilah yang sering mempersulitnya, karena kami tidak mau direndahkan. Kami terlalu sombong, angkuh. Kami terlalu menghargai harga diri kami. Padahal kami orang berdosa yang sebenarnya tidak punya harga. Ampunilah dosa kami. Biarlah hari ini kami mau berada di tempat yang Tuhan sediakan, supaya di tempat yang terendah, dalam titik yang terendah itulah Engkau meninggikan. Dan Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Kuatkan iman kami, supaya kami dengan damai sejahtera Tuhan mau merendahkan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah kami, ajar kami Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Haleluya. Kita sebelum kita berdoa. Haleluya. Kembali bersyukur Tuhan siang hari ini Bapak. Telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami Bapak. Senang kami harapan Tuhan Yesus. Tuhan, ajarkan Bapak untuk berkata-kata di hadapan-Mu. Tuhan, hidup kami Tuhan boleh tinggal di tempat yang rendah. Karena disitulah Tuhan akan mengangkat kami Bapak. Ajar kami Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu dari boleh kami lakukan di dalam setiap lubuk hati kami Bapak, serta di hati kami Tuhan, dan kami bawa penampilan-Mu pada siang hari ini. Bukan hanya di tempat ini Tuhan kami dengar, tapi kami bawa ke rumah kami masing-masing untuk kami lakukan Tuhan di dalam setiap keluarga kami, baik Tuhan di tempat lainnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan mengembalikan apa yang Tuhan beri bagi kami, itu berkat Tuhan yang sudah kami terima sepanjang minggu ini Bapak. Dasar kami Tuhan yang mengasihi Engkau Bapak, dan dasar kami mengalirkannya Tuhan dengan hati yang rela memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk hal kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami kembalikan berkat-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Thank you.
cinta